Ya kan memang kalau saya baca-baca kan sebenarnya trajektorinya memang mirip dengan Sri Lanka, meskipun tentu saja fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sri Lanka. Tetapi tentu saja para pengamat ini kan dalam rangka mengingatkan jangan sampai terjadi hal yang serupa dengan Sri Lanka, karena persis juga tentang berkaitan dengan soal hobi utang, kemudian kaitannya dengan debt trap dari Cina, kan itu terjadi dan orang sekarang sedang mengamati dengan seksama apa yang terjadi pada kereta api cepat Cina, gitu ya, yang pembangunannya dari tertunda lagi, yang kereta api cepat Jakarta ke Bandung itu kan sekarang kita kemarin dengar keluhan dari direktur kereta api bahwa ada dana dari pemerintah tapi sampai sekarang belum turun. Ya kalau kita lihat posisi Indonesia terhadap Cina, ya tentu saja Indonesia dianggap kalau dia hancur itu berat betul pemulihannya. Nah karena itu mungkin akan di bail out oleh lembaga-lembaga internasional melalui koordinasi Washington Connection ini. Tapi kalau Sri Lanka mungkin dianggap ya biarin aja jadi pelajaran. Jadi variabel internasional juga kuat. Sri Lanka itu masih bisa dibantu, tapi terlambat. Rakyat keburu marah tuh. IMF masih ingin membantu Sri Lanka, ada dana-dana khusus untuk ditalangi dulu tuh. Tapi rakyat udah merasa nggak cukup waktu lagi untuk membiarkan penderitaan mereka tuh. Dan IMF mungkin merasa ya udah kita nggak sanggup lagi karena time out-nya udah selesai. Nah Indonesia juga ada dalam skenario itu. Mungkin time out kita masih panjang gitu, tetapi tetap akan diintai oleh masyarakat internasional, terutama akan dikaitkan dengan perubahan politik. Kalau proses perubahan politik oleh masyarakat internasional dianggap berbahaya, permainan-permainan politik di sana, maka keputusan untuk membantu Indonesia juga bisa berkurang kan gitu. Itu kita tahu dari awal gitu, di zaman 98 kan internasional juga yang putuskan membantu nggak presiden Indonesia itu. Kebetulan pada waktu itu Pak Harto otoriter, maka dianggap ya udah selesaikan aja sekaligus kan. Jadi sebetulnya fasilitas ekonomi itu juga dihitung berdasarkan kapasitas negara itu memulihkan dirinya melalui sistem demokrasi. Nah kalau sekarang itu agak sulit untuk minta kredit, karena dia minta kredit ya bisa tapi dengan bunga yang tinggi tuh. Apalagi politik dunia itu lagi pindah ke Eropa tuh. Jadi Indonesia memang ada dalam kondisi yang sama dengan Sri Lanka, bisa ditelantarkan di Indo-Pasifik. Kan itu poin itu yang nggak dilihat oleh Pak Luhut tadi tuh. Jadi kita balik aja pada prinsip bahwa perubahan politik dan perubahan ekonomi itu bukan sekedar soal data yang diperbandingkan, tapi emosi dan psikologi massa, itu intinya tuh. Nah psikologi publik itu menular, karena itu publik selalu ingin melihat bahwa tinggal satu langkah Sri Lanka menuju Sri Mulyani itu. Jadi Sri Mulyani akan di Sri Lankakan itu kira-kira. Jangan masuk ke wilayah itu juga, nanti Anda termasuk dalam list yang sakit jiwa bukan? Biarin aja, kekuasaan pasti. Kalau kekuasaan melalui ucapan Pak Luhut itu punya keterangan yang lebih akademis, dia nggak akan pakai keterangan yang membypass wah sakit jiwa kalian. Maka publik akan anggap orang yang nggak mengerti orang sakit jiwa, dia juga sakit jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa kembali di suasana yang cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, yang hangat dan juga viral. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Insinyur Syafril Sofyan sebagai presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Baik, banyak topik yang akan kita bahas. Kita mulai dengan refleksi 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, sejauh mana kondisi sekarang? Apakah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Apa justru malah lebih buruk? Baik Pak, ini untuk yang mungkin bukan pertanyaan, kesan pertama Bapak Pak tentang kondisi saat ini sudah 77 tahun. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Dari berbagai bidang lah seperti itu. Nah, Salihin, ya ini kan kita bisa lihat dalam hal jumlah ya, secara kuantitas berapa banyak sih yang kaya di Indonesia gitu. Itu tidak sampai 20%. Yang sangat kayanya barangkali 5% lah. Ya, yang 20%-nya dianggap mampu gitu. Lalu yang 80% ini pas-pasan lah gitu.
Kalau kita pakai ukuran yang Bank Dunia, itu yang miskin di Indonesia itu lebih dari 150 juta. Ya, tidak kita gunakan cara BPS ya. Nah, kalau dilihat seperti itu, kondisi dari mulai periode, kalau kita hitungkan periode sejak Presiden Jokowi yang menyatakan atau berjanji untuk memberikan meroketnya ekonomi gitu kan. Ya. Tapi ternyata di periode pertama itu stuck. Cuma 5%. Artinya tidak tumbuh. Sama sekali tidak berjalan lah, tidak tumbuh. Yang namanya 5 dan malah turun. Dari zamannya SBY itu 6,5%. Ini 5%. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu satu periode. Nah, di periode kedua, ya kan, kita berharap yang janji dari periode pertama bahwa akan meroket menjadi 8%, ya itu kan janji itu. Ya kalau di Islam janji itu harus dipenuhi kan. Ya. Nah, ternyata apa? Di periode pertama tahun kedua, tahun pertama dari periode kedua, itu bukannya stuck lagi, ambruk. Waktu yang namanya pandemi COVID hadir, sebenarnya sebelumnya kita udah pada kuartal pertama itu udah anjlok, ya dari 5% menjadi 3% lah, 3,7% ya, itu udah anjlok gitu. Lalu ditambah dengan pandemi, jadi turun minus gitu. Nah, sekarang kan kita lihat ada kebanggaan oleh para pejabat tinggi negeri gitu bahwa ini kita lebih baik dari negara manapun katanya. Termasuk yang terbaik di dunia. Iya, itu bahwa ini 5,4% gitu. Artinya 5,4% itu masih tak seperti yang periode pertama gitu. Artinya sudah 8 tahun, sudah tinggal 2 tahun lagi nih periode berakhir. Ya. Dan ini dibantu 5,4% itu bukan karena apa-apa, karena memang konsumsi rakyat meningkat pada saat Lebaran, ya. Dan kita belum tahu nanti yang tahun ini berapa sebenarnya. Ya, mungkin nggak akan tercapai 5%. 5,4% itu maksudnya yang kuartal kedua kan. Nah, artinya ini ada semacam pencitraan dan apa ya istilahnya pembohongan yang berlebihan. Ya. Citra apa bahwa negeri ini oleh pemerintah sekarang baik-baik saja dan mereka sudah selamatkan. Padahal sebenarnya tidak bergerak ini. Ya kan? Yang dikatakan bergerak itu kita mencapai periode pertama itu harusnya yang meroket itu tidak terpenuhi, periode kedua juga harus terpenuhi, tapi ini tidak terpenuhi. Tinggal 2 tahun lagi lah, ya kan? Nah, untuk ini kalau kita kaji secara ekonomi, ya kan, yang saya katakan tadi hampir 80% itu rakyat susah, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini global dalam resesi, ya kan? Nah, lalu kedua, Indonesia kekuatan pangannya tidak sehat, ya kan? Kita banyak impor, ya. Mau garam kita impor, ya kan? Beras kita impor, semua pangan hampir kita impor. Kita tidak ada ketahanan pangan. Ya. Artinya kalau rakyat sekarang ini, ya katakanlah merasa susah, itu artinya bahwa selama 77 tahun Indonesia itu yang dikatakan merdeka, yang saya katakan tadi, cuman dirasakan oleh 20%. 80% tidak merasa merdeka saat ini. Dan kalau secara ekonomi ya. Nah, lalu kalau secara politik, kan, kita kan punya ketergantungan terhadap hutang. Ya, dan itu besar sekali. Walaupun Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ini kita masih kecil ke utang gitu. Kemampuan utang itu harus disertai dengan kemampuan bayar. Nah, kita membayar setiap tahunnya untuk pokok saja 400 lebih. Triliun ya Pak ya? Triliun. Bunga juga hampir sama, 400 triliun. Artinya hampir sepertiga ya dari APBN. Itu untuk bayar utang. Jadi Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa bercitra dan membohongi masyarakat bahwa kita nggak ada masalah dengan utang gitu. Ini benar-benar pembohongan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Karena tidak dibandingkan dengan kemampuan bayar. Kemampuan bayar kita adalah, nah itu yang resmi lah, itu utang kita. Ada yang tidak tercatat, yaitu utang kita kepada ya negara komunis Cina. Itu tidak banyak yang tidak tercatat, ya kan? Artinya itu juga kalau kita kaji selama ini di kami itu perangkap.
contohnya perangkap Pak Sulen ya, adalah yang nyata adalah kereta api cepat ya Jakarta-Bandung. Ini kan sangat luar biasa. Itu juga pembohongan yang juga luar biasa dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Pertama itu dianggap B2B, business to business. Ya, negara tidak akan mengeluarkan duit, ya kan? Tapi dengan kemudian setelah itu dibantu oleh APBN dan itu membengkak terus. Sekarang membengkak terus. Artinya bahwa ini ya adalah perangkap dan itu kita saksikan sekarang bahwa ya kita juga akhirnya terjajah dalam arti kata bahwa Cina meminta bahwa ini harus ditambah oleh APBN gitu. Dijebak, dijerat ya, mau diberhentikan ya atau mau dia tetap jalan ya. Nah, otomatis ini harus ada penanggung jawabnya. Penanggung jawab utamanya adalah pemerintah gitu. Bukan rakyat. Nah, selama ini kan selalu dikatakan wah rakyat kita terlalu cerewet atau apa gitu kan. Yang kritik juga dianggap musuh gitu. Tapi padahal mereka lakukan sesuatu kesalahan, di mana kesalahan mereka itu tidak pernah bisa dikontrol oleh wakil rakyat. Ya. Nah, kalau dibawa ke masalah 77 tahun, artinya bahwa kita kan punya wakil rakyat. DPR selama ini pernah nggak mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu? Kan tidak. Ya. Untuk katakanlah yang namanya memeriksa tentang kereta api cepat aja mereka udah apa namanya berbelit-belit gitu. Ya kan? Artinya mereka memang sudah tersandera, ya kan? Dan itu udah bukan wakil rakyat menurut kita. Kalau sudah jelas janjinya B2B, lalu ternyata jadi G2B kan? Artinya sekarang rakyat yang menanggung. Gitu. Ya. Nah, ini dalam kajian kita, kembalinya juga uang dari kereta api cepat itu bisa jadi 50 sampai 100 tahun. Dan itu kereta api cepatnya juga mungkin akan berubah, udah jadi rongsokan mereka. Ya kan? Nah, artinya sekian tahun nanti rakyat kita harus menanggungkan apa yang diperbuat melalui kebijakan yang tidak benar dari pemerintah sekarang. Nah, pemerintah sekarang tidak harus menepuk dada bahwa mereka katakanlah sukses, karena berbangga gitu kan. Tapi yang mereka lakukan adalah pertama dengan utang tadi. Itu beban kalau mereka pemerintah sekarang berhenti, udah ya mau cepat berhenti ataupun 2 tahun lagi gitu ya. Artinya semakin banyak utang ditinggalkan, semakin berat buat siapapun yang memimpin atau jadi presiden saat ini untuk membayar bunga dan pokok utang itu. Jadi kita mau membangun apa? Kalau untuk membayar utang aja kita hampir 1/3 daripada APBN kita. Ya. Nah, ini mereka jor-joran untuk berutang itu, ya kan? Tidak ada kontrol dari wakil rakyat. Ya, wakil rakyat ya istilahnya ACC saja, karena mereka mempunyai kemampuan dalam arti koalisinya 82%. Ya, kalau menurut kami dalam kajian ya kami ya. Mereka pemimpin elit ini yang kita namakan oligarki politik ini semua tersandera. Ya, sehingga mereka harus nurut. Nah, dan oligarki partai politik ini ya di belakangnya disokong oleh oligarki ekonomi partai PAN ini. Karena mereka membutuhkan biaya untuk menghidupkan politik mereka atau partai politik mereka. Baik.